Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Mega Normaning Tias, Master of Science, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Trino Rizkana Sidikin, NIM 230502110205. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas proyek UAS Statistika 2 yang mana di sini atau pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis data panel dari tugas UAS Statistika 2 menggunakan aplikasi Views. Oke, sebagaimana yang telah teman-teman lihat di tampilan berikut, terdapat aplikasi Views. Mungkin kita langsung saja ke caranya, karena data panel tersebut sudah saya download di e-learning sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh Ibu Mega. Maka langkah pertama kita beralih ke file. Oke, langkah pertama kita beralih ke file. Langsung saja ke bagian open. Nah, di sini muncul berbagai banyak tampilan dikarenakan data yang kita gunakan filenya itu berbentuk Excel, maka kita pilih bagian pouring data as work file. Oke, sebelumnya dikarenakan datanya sudah saya download, maka langsung saja kita cari data panel keuangannya, yaitu langsung saja kita masukkan sehingga kurang lebih munculnya seperti ini. Untuk bagian di sini tidak perlu kita apa-apain, langsung ke bagian next saja. Setelah bagian next kita mendapatkan berbagai macam tabel seperti kolom headers. Di sini kita mendapatkan bahwasanya header length satu, jadi tidak perlu diapa-apakan. Kemudian ada header tabs dan juga tabnya itu juga tidak perlu diapa-apakan, langsung di next saja. Kemudian di bagian ini juga tidak perlu kita apa-apakan, langsung di next saja. Oke, setelah itu ini bagian yang paling penting. Setelah muncul bagian seperti ini, yaitu struktur of the data to be imported. Jadi struktur data dari data panel yang sudah kita upload, kita menemukan basic struktur, yaitu banyak data yang ditampilkan. Seperti ada regular frequency dan juga ada data by data series. Nah, dikarenakan data yang kita gunakan adalah data panel, maka yang kita pilih adalah data panel. Kemudian di bawahnya cross section ID series kita isi bank karena variabel di sini adalah isinya adalah bank. Kemudian untuk data seriesnya selanjutnya yaitu adalah tahun. Di sini kita bisa mengetahui untuk tahun sendiri terdapat dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Oke, langsung saja kalau strukturnya sudah benar, langsung kita finish. Oke, langsung kita tekan yes. Setelah itu muncul data-data sebagai berikut. Oke, dikarenakan pada e-learning sendiri terdapat variabel terikat yaitu variabel C, yaitu untuk variabel C di sini adalah ROA, sedangkan untuk konstantannya sendiri itu ada C, sedangkan untuk variabel X-nya ada di X1 itu ada di NPL, X2 itu ada di NIM, X3 itu ada di GCG, dan X keempat itu ada di CAR. Untuk mengetahui data kita valid atau pun tidak, kita langsung aja beralih ke variabel terikat atau variabel Y, yaitu ROA. Kita langsung pencet dua kali aja sehingga muncul pada tampilan berikut. Kita bisa mengetahui variabel-variabel sebagai berikut. Ada BBRI strip 12, ada BBRI strip 13, ada BBRI strip 14 sampai ke bawah. Kita langsung X saja. Ini sudah jelas ya. Kayak data-datanya itu sudah lengkap. Kemudian langsung kita X saja. Kemudian untuk mengetahui datanya lengkap dan apakah tidak, kita bisa beralih ke tahun. Setelah tahun kita bisa melihat, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya tahun tersebut dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Kita bisa melihat di sini tahunnya itu sampai tahun berapa. Kita bisa lihat ini dimulai dari tahun 2012 hingga ke tahun 2021. Oke, jadi cukup jelas ya. Bisa dibilang bahwasanya data-data panel yang saya masukkan di sini adalah datanya valid dan benar, yaitu dari tahun 2012 hingga 2021. Bisa kita lihat sampai ke bawah. Oke. Oke, karena dirasa datanya sudah benar dan valid, langsung kita close saja ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jikalau data semuanya itu sudah valid, kita ingin melakukan yang namanya itu pendekatan.
Oke, langsung kita ke quick, langsung ke bagian estimate equation. Di sini kita mendapatkan tampilan specification-nya. Jadi ini adalah tampilan untuk kita mengetahui pendekatan yang paling baik, karena di antara tiga pendekatan itu ada pendekatan common effects atau model efek bersama, kemudian ada fixed effect, model efek tetap, dan random effect atau model efek acak. Jadi untuk di bagian specification ini yang kita masukkan terlebih dahulu ada variabel terikatnya atau variabel y. Pada variabel di sini adalah rowa. Kita ketik rowa, kemudian kita masukkan konstantanya itu yaitu c. Kemudian setelah itu yang kita masukkan adalah variabel x. X1 di sini adalah npl. Kita ketik npl, kemudian x2-nya itu ada nim. Oke, kemudian X3-nya itu ada GCG, dan X keempat atau X terakhirnya itu ada kan. Setelah selesai, kita langsung ke bagian panel option. Setelah panel option, ini didapatkan tabel effect specification, yaitu di cross section. Nah, inilah yang dinamakan dengan pendekatan. Jadi pendekatan di sini ada tiga. Bagian non ini adalah namanya common section. Oke, penjelasannya mungkin kita bisa melihat di mana common section ini sendiri adalah data cross section dan data time series yang digabungkan dengan metode OLS agar data panel ini bisa diestimasi. Jadi bisa disebutkan common effect ini kurang lebihnya itu seperti dia berasumsi bahwa memiliki karakteristik yang sama, dan berasumsi bahwa tidak ada perbandingan yang tidak ada perbandingan yang harus dipertimbangkan begitu. Lalu untuk data yang kedua kita bisa melihat ada fixed. Jadi fixed ini adalah fixed effect atau model efek tetap. Kita bisa melihat untuk dari pengertian dari fixed effect ini sendiri adalah, nah, ini setiap subjek atau unit data cross section intercept-nya berbeda-beda, namun slope-nya tetap. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk fixed effect ini sendiri itu memiliki pengertian, dia berasumsi bahwa setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, atau bahasa lainnya itu memiliki karakteristik yang unik, yang dimana dari karakteristik ini sendiri itu menghasilkan penghasilan dari pendekatan fixed effect ini tersebut. Oke, untuk selanjutnya di pendekatan yang ketiga itu ada random effect. Jadi random effect ini bahasa lainnya adalah model efek random atau model efek acak. Jadi di sini kita bisa melihat untuk pengertiannya sendiri itu pendekatan random effect ini penyebabnya itu adalah asumsi random pada variasi nilai dan arah pada hubungan antar subjek. Jadi bisa disimpulkan untuk random effect ini tadi pendekatannya ini lebih mengarah ke berasumsi bahwa setiap perbedaan yang ada di masing-masing individu itu disebabkan oleh faktor-faktor random atau faktor-faktor acak yang bisa dibilang itu tidak bisa diamati. Jadi dari ketiga efek ini tadi kita ingin mencari mana mana pendekatan yang paling baik atau mana pendekatan yang paling bagus, apakah common effect ataukah fixed effect ataukah random effect yang paling baik untuk data panel yang uh, kita inputkan di aplikasi eViews ini tadi. Oke, untuk tampilannya itu kita bisa bisa langsung aja mungkin ke common effect terlebih dahulu. Kita bisa mengetahui, langsung kita tekan OK aja nggak apa-apa. Nah, muncul tampilan seperti ini, muncul seperti di sini sudah jelas kita muncul variabel. Seperti ini ada konstanta C, kemudian ada variabel X, NPL, NIM, GCG, dan CAR, kemudian ada nilai efisien, kemudian ada nilai standar error, dan juga nilai T statistik, dan juga ada nilai probabilitas yang di bawahnya juga sudah lengkap, ada nilai R, kemudian ada nilai R yang disesuaikan, ada nilai penjualan residual yang disesuaikan, kemudian ada nilai F statistik, dan juga nilai probabilitas untuk nilai F statistiknya. Jadi akan tetapi, oke, ini bisa saya close terlebih dahulu.
Akan tetapi sebelum kita ingin mengetahui sebelum kita ingin mengetahui pendekatan mana dari antara ketiga pendekatan tadi, ada common effect, ada fixed effect, dan ada random effect, kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi di dalam pengujian pendekatan ini tadi terdapat tiga pengujian. Oke, bisa saya tampilkan seperti gambar di berikut. Di pengujian ini kita bisa menentukan model terbaik. Yang pertama kita bisa melakukan uji co. Jadi uji co ini kita meregresikan fixed model. Jadi ketika kita sudah meregresikan fixed model, kita bisa mengetahui nilai dari probabilitas dari uji co ini tadi. Jika nilainya itu lebih kecil dari 5%, maka H1-nya diterima. Dengan kata lain, H1-nya ini bisa disimpulkan mempunyai hasil pendekatan yaitu fixed effect. Akan tetapi jika nilainya itu lebih besar daripada 5%, maka nilainya itu adalah pendekatan hasilnya itu adalah common effect. Mungkin bisa kita langsung praktekkan ke aplikasi eViews-nya. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan barusan, untuk uh, untuk uji co ini sendiri kita meregresikan fixed model. Jadi kita bisa langsung ke tampilan sebelumnya seperti tadi, kita bisa ke quick, kemudian estimate equation, kemudian kita bisa masukkan variabel y, rowa, kita bisa masukkan konstanta c, kita bisa masukkan variabel x yaitu SPNPL, kemudian NIM, kemudian GCG, dan yang terakhir ada CAR. Langsung bisa final option dikarenakan pada uji satu uji co kita harus meregresi uh, fixed effect terlebih dahulu, maka yang kita pilih di sini adalah pendekatan fixed. Oke, langsung kita oke, sehingga ya muncul nilai-nilai seperti di tampilan berikut, ada variabel, nilai koefisien, standar error, tes statistik, dan nilai probabilitas. Kemudian di bawahnya juga sangat jelas nilai-nilai seperti R disesuaikan, ada nilai F statistiknya. Akan tetapi nilai-nilai di sini itu belum bisa dibilang nilai final. Untuk kita melihat nilai final dari uh, pendekatan uji coba yang pertama ini tadi, kita bisa beralih ke menu views, kemudian kita bisa ke bagian fixed random effective testing. Dan di sini kita bisa melihat untuk uji pertama yaitu uji co, kita bisa tekan, kita bisa mengklik bagian yang paling atas, oke, sehingga kita bisa menemukan tampilan sebagai berikut, yang dimana di sini kita bisa mengetahui hasil dari cross sectionnya. Jadi kita bisa mengetahui nilai statistiknya berapa, nilai dari DF-nya berapa, kemudian nilai dari probabilitasnya itu berapa. Untuk menentukan hasilnya ini tadi, yang kita lihat adalah nilai dari probabilitasnya ini tadi. Di sini menunjukkan angka 0,0000, sehingga bisa disimpulkan angka ini lebih rendah daripada nilai 0,05 atau 5%, sehingga bisa disimpulkan pada uji pertama yaitu atau pada uji co ini menghasilkan pendekatan yaitu pendekatan fixed effect atau pendekatan model efek tetap. Oke, ini bisa langsung kita close aja ya, langsung bisa kita close aja. Atau jika teman-teman kepengen copy juga boleh, tinggal copy aja atau langsung bisa misal Ctrl C dan nanti akan Ctrl F ke Word, nanti bisa dijelaskan untuk interpretasinya, atau lebih mudahnya kita bisa langkah ke freeze. Ke freeze ini sudah pasti nanti kita bisa mungkin bisa kasih nama aja di bagian title. Bagian title mungkin kita bisa kasih untuk title for table-nya, kita bisa kasih mungkin untuk misal uji show, misal show, kita bisa oke, dan ya alhasil pada bagian atas ini sesuai dengan title yang barusan kita kasih. Mungkin ini bisa kita close aja karena kita akan melakukan pengujian yang kedua. Ya, kita hias saja gak apa-apa. Nah, pada pengujian yang kedua kita bisa lihat penjelasan. Pada uji kedua ini ada namanya uji Houseman. Jika sebelumnya itu kita meregresikan fixed model, nah sekarang uji Houseman kita meregresikan random model. Jadi sama seperti
Sebelumnya kita lari ke estimate aja, ke estimate. Lalu setelah estimate, data-data seperti variabel terikat, variabel y-nya sudah kita masukkan, persentannya sudah kita masukkan, variabel x1, x2, x3, x4 sudah kita masukkan. Kemudian kita beralih ke panel option. Jika sebelumnya di uji satu kita menemukan fixed model, nah akan tetapi di pengujian kedua yaitu pengujian Hostman kita memasukkan yaitu random effect sesuai dengan sebelum yang saya sudah jelaskan. Kita bisa langsung lari ke random effect, oke. Kemudian kita tekan oke, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Nah, jadi seperti sama sebelumnya muncul nilai semuanya ya, ada variabel, nilai koefisien, nilai standar errornya, ada nilai t statistik dan nilai probabilitasnya. Akan tetapi di sini nilainya itu belum bisa dibilang nilai final. Nah, lalu untuk melakukan nilai final seperti cara sebelumnya kita beralih ke views, langsung kita ke Pixel Random Effects Testing, kita ke bagian bawah. Di sini jelas ya, ada tulisan Houseman Test. Jika tadi di uji satu, uji co, ini kita ke paling atas, sedangkan di ujian kedua atau pengujian di Houseman Test, kita lari ke pengujian ke yang kolom yang paling bawah. Kita langsung klik aja 2 kali, sehingga muncul nilai hasil sebagai berikut. Muncul nilai hasil sebagai berikut. Jadi ya di sini uh, bisa bisa kita simpulkan bahwasanya untuk cross section random ini sendiri mempunyai nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0651, yang mana ini menunjukkan bahwasanya nilai ini itu lebih kecil daripada 5%. Oke, maaf sebelumnya. Oke, kan ke 5%. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pengujian ketiga, yaitu pengujian ketiga setelah kita melakukan pengujian yang pertama, uji co, kita sudah melakukan uji Hostman. Pada pengujian ketiga, kita mengajukan yang namanya uji LM test. Oke, sebagai catatan, untuk uji LM test ini bisa terjadi jikalau uji pertama dan uji kedua itu berbeda. Misal pada uji pertama kita mendapatkan untuk hasil untuk hasil pendekatannya itu semisal pada uji pertama kita mendapatkan fixed effect, sedangkan pada uji kedua kita mendapatkan random effect, maka kita harus melakukan uji ketiga. Akan tetapi uji ketiga ini bisa tidak kita lakukan jikalau uji pertama dan uji kedua itu memiliki hasil pendekatan yang sama. Seperti uji satu kita bisa menemukan fixed effect. Oke, pendekatan pertama di uji coba kita menemukan fixed effect, kemudian uji kedua kita menemukan hasil yang sama juga yaitu fixed effect. Maka kita tidak perlu lagi melakukan uji ketiga yaitu uji LM test. Akan tetapi jika kita ingin melakukan uji LM test, saya akan melakukan caranya, yaitu kita bisa kembali lagi ke bagian e-views. Oke, ini bisa kita close aja, tidak apa-apa. Oke, kita yes. Untuk bagian dari uji tes, kita harus menginstal file terlebih dahulu ke bagian add-ins. Nah, ini ada bagian download add-ins. Kemudian di sini ya kita bisa menemukan file-file, tapi ini masih loading. Nah, di sini kita bisa menemukan untuk memasukkan file tersebut, kita cari file yang namanya itu LM test. LM test biasanya untuk LM test ini di if-use itu dilambangkan dengan BP test. Seperti ini, atas BP test.
Oke, mungkin ini ya kita bisa 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 install aja sekarang. Sekarang lagi proses downloading. Oke, langsung saja di sini saya masukkan di bagian eh, download. Oke, setelah saya masuk download, saya select folder sehingga memudahkan saya untuk mencari folder ini tadi. Kemudian saya tekan OK, kemudian saya yes, kemudian lagi proses install, yes, oke, dan eh, oke, installnya berhasil. Sehingga ketika kita sudah menginstal file tersebut, kita bisa masuk ke bagian add-ins, yaitu di manage add-ins. Setelah kita download, kita ke bagian manage add-ins, sehingga ya ketika muncul filenya seperti ini, berarti data yang kita upload itu sudah benar. Ya, dikarenakan data tersebut uji pertama dan uji kedua itu uh, menghasilkan pendekatan fixed effect, maka kita tidak perlu lagi melakukan UGT. Jadi di sini uh, ya bisa saya close aja. Oke, setelah kita sudah menemukan pendekatan yang paling bagus dengan melakukan pengujian. Ada dari pendekatan common effect, ada pendekatan fixed effect, ada pendekatan random effect dengan melakukan pengujian uji Co, uji Hostman, dan uji yang terakhir atau uh, ada uji LM test. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya itu perintah selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Jadi uji uji asumsi klasik ini tadi, ini sebenarnya di model regresi sendiri itu terbagi menjadi 5. Uh, uji uji normalitas, ada uji linearitas, ada uji hetero, ada uji multiko, dan ada uji multiko. Jadi untuk uji linearitas sama uji uh, korelasi itu tidak digunakan karena uh, kita berpacu kepada data yang kita analisis, yaitu data panel. Karena kita kembali lagi ke pengertian data panel, di mana data panel ini adalah data cross section dan data time series. Jadi yang kita gunakan hanya uh, tiga uh, tiga tiga uji. Pertama itu ada uji uji normalitas, yang kedua ada uji multiko, dan yang ketiga ada uji hetero. Jadi yang uji pertama itu ada uji normalitas. Untuk mengetahui dari uji normalitas ini sendiri, kita bisa menginput data pada sebelumnya. Oke, kita bisa memasukkan kembali di variabel Y. Kemudian kita bisa masukkan konstantanya, kemudian kita bisa menghasilkan variabel X-nya, ada NPL, ada NIM, ada WCG, dan ada CAR. Kemudian kita pilih panel option. Oke, karena yang terpilih tadi adalah fixed effect, maka yang kita pilih di sini untuk pendekatannya itu adalah fixed. Langsung ke fixed. Oke, kita langsung ke bagian oke, sehingga muncul tampilan seperti tadi. Tapi di sini datanya belum final, sehingga kita harus memfinalkan data ini terlebih dahulu ke bagian set yang paling atas, fixed random effective testing. Kemudian di bagian random tag fixed access kita klik, lalu muncul hasil seperti ini. Lalu dengan hasil seperti ini kita ingin mengetahui uji asumsi klasik. Jadi kita bisa lari ke views, kemudian ke bagian residual diagnostic, kemudian di sini kita bisa mengetahui ada nilai normality test, ada dependence test, ada correlation test, dan ada heteroscedasticity test. Jadi untuk normality test ini yang paling atas, kita bisa klik, klik 2 kali sehingga ya muncul. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya jar Vebera ini nilainya itu adalah 11
553,03. Sedangkan untuk nilai probability-nya ini adalah 0,000. Ya, harusnya nilai probability ini untuk di uji asumsi klasik, di uji normalitas itu harus di atas 1. Oke. Untuk uji asumsi klasik, uji normalitas sendiri sudah selesai ya. Bisa langsung kita beralih ke estimate aja. Setelah ke estimate, kita menemukan data yang sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke final option, kita pilih fixed, dan kita tekan oke. Setelah itu datanya belum final, kita finalkan datanya terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebelumnya. Nah, lalu kita menemukan data-data yang sudah final. Lalu kita untuk uji hetero, uji yang kedua, uh, uji hetero yang harus kita lakukan sama seperti sebelumnya. Jikalau uji normalitas kita bagian normalitas, kan tetapi untuk uji hetero kita bagian yang paling lama. Ini ada bacanya heteros kedasticity test. Kita pencet. Oke, ternyata correlation effects with period GLS maximum. Jadi datanya kurang mendukung ya. Jadi mungkin kita bisa ke cara yang lain. Kita bisa beralih ke bagian quick. Oke, lalu kita bisa ke uh, grup statistik. Oke, sebelumnya kita upload filenya itu terlebih dahulu seperti hasil pada sebelumnya. Jadi kita bisa estimate question, kemudian kita masukkan lagi variabel y-nya atau variabel triggernya raw, kemudian uh, ada konstantannya yaitu C, kemudian ada variabel X1-nya ada NPL, kemudian ada NIM, kemudian ada GCG, dan yang terakhir ada CAR. Kemudian kita pilih panel option. Bagi panel option karena pendekatannya terpilih ada fixed, kita pilih fixed, kemudian oke. Nah, oke, kemudian datanya belum final, kita finalkan terlebih dahulu ke bagian fixed random effective testing. Kita pilih redundant fixed effects, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai yang sudah fix atau sudah final. Kemudian kita beralih ke view untuk mendapatkan uji heteroskedastisitas. Kita ke bagian aktual visib residual, kemudian ke residual graph, sehingga kita bisa menemukan tabel seperti gambar di berikut di tampilan layar. Nah, pada uji heteroskedasitas, uji hetero ini kesimpulannya adalah hetero ini kan penyakit. Jadi batas untuk di statistikanya itu sendiri itu minusnya ada minus 500, sedangkan plusnya ada plus 500. Jadi jikalau dari tabel tersebut mempunyai hasil minus 500 ataupun plus 500, berarti untuk uji hetero ini terkena tidak lulus hetero atau terkena penyakit yang ada di dalamnya. Tapi kita bisa lihat di data hetero kita bahwasanya tidak menempuh min 500 dan plus 500, berarti bisa disimpulkan bahwasanya uh, untuk tabel atau untuk uji asumsi klasik di uji hetero kita itu lolos pada uji heteroskedasitas. Oke, sudah jelas ya. Berarti kita sudah mendapatkan uji asumsi klasik sudah jelas, kemudian kita sudah mendapatkan uji hetero juga sudah jelas, maka kita beralih ke uji yang terakhir. Ini bisa langsung kita close saja. Oke, uji yang terakhir yaitu uji uh, uji mengenai uji multi-correlation, atau bisa teman-teman lihat uji multikolinearitas. Oke, jadi yang kita cari adalah uji korelasi. Kita bisa langsung ke bagian Ifuse, kita bisa langsung ke Quick dan bagian grup statistik. Pasti kita bisa langsung ke correlation karena yang kita cari adalah tone correlation. Oke, di sini kita mengisi seperti
sebelumnya, yaitu kita masuk variabel y-nya yaitu rawa, kemudian konstantanya kita masuk maaf, sebelumnya yang kita masukkan di sini itu adalah hanya variabel x-nya. Jadi x1 yang kita masuk adalah NPL x1, kemudian x2, kemudian x3, dan yang terakhir ada x4 yaitu car. Sehingga kita langsung klik OK, sehingga muncul tampilan seperti berikut. Tampilan seperti berikut jika di bawah satu itu bisa dibilang aman. Jadi bisa disimpulkan variabel-variabel bebas seperti variabel X ini, yaitu ada NPL, ada NIM, ada GCG, dan ada CAR. Itu bisa disimpulkan semuanya itu tidak ada korelasi antar sesama. Oke, jadi kita bisa balik ke menu awal, yaitu di Fixed Effects. Bisa masukkan cara seperti yang saya jelasin pada sebelumnya. Kita masukkan variabel Y terikat, yaitu rawa. Kemudian konstantanya ada C, kemudian ada X1-nya, ada NPL, kemudian ada X2-nya, ada NIM, X3-nya ada GCG, dan yang terakhir ada CAR. Kita bisa pilih panel option. Karena pendekatan yang terpilih ada fixed effect, maka kita klik fixed effect, lalu kita klik OK. Setelah itu muncul data, tetapi data-data ini belum final. Untuk memfinalkan data-data ini, kita bisa menggunakan langkah view, kemudian ke bagian fixed random atau effective testing, ke reading fixed effect, kita klik, lalu muncul hasil seperti berikut. Oke, karena kita sudah mendapati hasil-hasil seperti berikut, hal selanjutnya atau hal terakhir dari analisis data panel yang saya lakukan adalah uji hipotesis. Jadi kita mendapatkan di sini untuk konstantanya C, jelas di sini ditampilkan ada beberapa variabel. Kita juga mengetahui nilai dari koefisiennya, ada nilai standar error, dan juga nilai T statistik, dan juga nilai yang terakhir itu nilai probabilitas. Nah, di sini kita bisa mengetahui nilai NPL, kemudian nilai NIM, kemudian variabel GCG, dan variabel CAR. Di sini kita bisa mengetahui nilai koefisien dari NPL ini ada negatif, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya untuk NPL ini sendiri itu berpengaruh negatif terhadap variabel terikat atau variabel Y atau ROA. Jadi NPL ini berpengaruh negatif terhadap ROA. Kemudian selanjutnya ini ada nilai dari probabilitasnya itu menyentuh 0,000, berarti bisa disimpulkan signifikan. Kenapa signifikan? Karena masih di bawah 0,05 atau 5%. Kemudian untuk variabel X kedua itu ada variabel bebas kedua itu ada NIM, kita bisa melihat untuk nilai koefisiennya itu bersifat positif. Berarti bisa disimpulkan untuk NIM ini sendiri berpengaruh positif terhadap variabel terikat atau variabel Y atau terhadap ROA. Lalu kita melihat untuk probabilitasnya yaitu sama seperti sebelumnya 0,000, sehingga bisa disimpulkan ini juga signifikan karena di bawah 0,05 atau 5%. Kemudian untuk variabel selanjutnya ada GCG mendapat hasil negatif, ini bisa disimpulkan bahwasanya ini berpengaruh negatif terhadap ROA atau terhadap variabel terikat atau terhadap variabel Y. Sedangkan untuk nilai probabilitasnya ini dapat hasil 0,002, sehingga hasil ini bisa dibilang hasil yang signifikan. Kemudian variabel yang terakhir yaitu atau variabel bebas atau variabel X keempat itu ada CAR mendapatkan hasil positif. Ini bisa dibilang bahwasanya bisa disimpulkan bahwasanya untuk variabel CAR ini berpengaruh positif terhadap ROA atau terhadap variabel terikat atau terhadap variabel Y. Dan probabilitasnya ini mendapatkan hasil 0,186, dengan nilai hasil ini itu lebih tinggi dari standar statistika yaitu 0,05 atau 5%, sehingga ini
tidak signifikan. Jadi untuk hipotesis ini sendiri bisa disimpulkan bahwasanya variabel NPL ini berpengaruh berpengaruh negatif terhadap ROA dengan kesimpulan signifikan, sedangkan NIM ini berpengaruh positif terhadap ROA signifikan, sedangkan GCG ini berpengaruh negatif terhadap ROA signifikan, sedangkan yang terakhir variabel X, variabel bebas yang keempat, yaitu uh, berpengaruh positif terhadap ROA dengan kesimpulan tidak signifikan. Oke, mungkin kurang lebih oke itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika teman-teman ingin menyimpan file ini hasil-hasil dari sini bisa bisa disalin, bisa dikontrol C lalu nanti dikontrol V mungkin kuat atau gimana untuk interpretasinya. Lalu teman-teman jika emang nggak mau ribet bisa langsung ke freeze aja, nanti bisa dikasih nama di bagian detail, nanti kasih nama seperti hasil 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 hipotesis. Mungkin jika yang sudah benar langsung diklik oke aja, lalu muncul ya ini seperti hasil hipotesis seperti gambar yang sudah muncul di atas. Oke, mungkin sedikit banyaknya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai analisis dari data panel. Kurang lebih saya memohon maaf sebelumnya, juga saya ingin berterima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada Ibu Mega Nurmaning Tias atas kesempatan untuk memberikan analisis data model panel. Oke, terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya selesaikan analisis pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.